Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sultan Aziz dalam sesi bahasa Arab, dan kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Arab berjudul Ismul Isyarah atau kata tunjuk gitu ya. Kata tunjuk dalam bahasa Arab ini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, hadza, hadihi, dzalika, tilka itu. Tapi kali ini kita akan mempelajari sedikit mendalam gitu ya terkait teorinya. Meskipun bicara soal kata tunjuk itu sebenarnya ada dua pembagian. Jadi yang pertama adalah kata tunjuk yang dipengaruhi oleh benda yang ditunjuk, dan yang kedua adalah kata tunjuk yang berubah karena orang yang kita ajak ngobrol, orang yang kita ajak bicara itu laki-laki atau perempuan atau berapa jumlahnya gitu. Contoh seperti ini. Spidol, kita menunjukkan spidol ini kepada lawan bicara kita laki-laki satu orang. Nah itu berubah kalau lawan bicara kita adalah perempuan. Kemudian perempuan berapa orang? 2 orang atau 3 orang. Laki-laki berapa orang? Itu berubah. Tapi kali ini kita akan membahas kata tunjuk itu, Ismul Isyarah itu dalam bingkai perubahannya yang disebabkan oleh kata benda yang ditunjuk. Jadi maksudnya gini, yang ditunjuk itu muzakkar atau muannas, mufrad, musanna atau jamak. Nah itu nanti berubah sehingga perubahannya itu mengikuti jenis dari kata benda yang kita tunjuk tersebut. Oke, itu mungkin sedikit mukadimah ya. Secara umum kita tulis dulu ya contohnya. Nah, ini adalah kata tunjuk yang atau Ismul Isyarah yang biasa kita gunakan dalam bahasa Arab. Meskipun ada kata tunjuk yang lain, za, zanika dan sebagainya, tapi kali ini yang kita pelajari adalah kata tunjuk yang dasar ya. Nah, di sini pertama adalah hadza. Hadza ini adalah kata tunjuk untuk benda muzakkar dan itu satu. Contohnya hadza kitabun, ini buku gitu. Kemudian kalau dua, hadzani kitabani. Nah, lalu di sini ada haulai. Apakah bisa untuk jamak dari buku ini? Ini tidak bisa. Kita ambil contoh yang lain. Kenapa tidak bisa? Nanti kita bahas ya. Haulai sini tolibuna. Kemudian selanjutnya adalah hadhihi, misalkan perpustakaan, maktabatun. Kemudian dua, hatani maktabatani. Kemudian haulai, ini kita menggunakan sama ya, tolibun perempuan, tolibatun. Nah, kita bahas dulu ini.
Hadza kitabun, hadzani kitabani, haula'i thalibuna, hadhihi maktabatun, hatani maktabatani, haula'i thalibatun. Nah, ini contoh dari ini. Kemudian yang itu, ini kita tulis juga, zalika buku kitabun. Kitabun. Kemudian duanya di sini tidak kita tulis karena kalau benda mudzakkar dan itu jumlahnya 2, kita menunjukkan itu 2 buku, itu kita menggunakan zalika. Kemudian ada ulaika. Ulaika ini kita gunakan sama ya, thalibuna misalkan. Kemudian tilka. Tilka ini yang muannas. Contohnya kita tulis madrasatun. Tilka madrasatun. Kemudian itu untuk 2 benda mu'annas tidak ada. Kalau misalkan madrasatani maka kita gunakan tilka juga. Kemudian ulaika ini kita samakan juga ya, thalibatun. Nah, dari contoh ini sedikit kita bahas. Hadza ini dia berlaku untuk 1 kata benda mudzakkar. Kemudian hadzani ini berlaku untuk 2 kata benda mudzakkar. Ini 2 buku gitu ya. Tetapi kalau haula'i ini banyak, ini tidak bisa diberlakukan untuk kata benda yang banyak. Kalau kata benda banyak, kitabun ini nanti penggunaannya beda. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah lil akil dan li ghairil akil. Akil itu yang berakal alias manusia, kemudian ghairul akil itu yang tidak berakal, benda selain manusia gitu ya. Jadi pembagian hadza, hadhihi, dzalika, tilka itu dipengaruhi juga oleh akal atau tidak berakalnya benda yang kita tunjuk itu. Nah, di sini haula'i thalibuna, thalib itu kan murid. Murid itu berakal, profesi manusia, bisa juga nama orang gitu ya. Maka di sini ini banyak adalah murid-murid seperti itu. Lalu kalau ini banyak tetapi kata benda, katakanlah kutub ya, jamak dari kitabun yaitu kutubun, buku-buku, kita tidak menggunakan haula. Tetapi yang kita gunakan adalah hadhihi. Kita turun ke bawahnya, kita menggunakan muannas. Jadi hadhihi yang pada hakikatnya adalah muannas 1 orang, itu kita gunakan untuk jamak kata benda yang tidak berakal. Nah, di sini bisa kita tulis ini kutubun. Hadhihi kutubun. Seperti itu. Jadi pindah ke bawah. Kemudian hadhihi sendiri ini untuk 1 benda muannas atau jamak tadi ya, jamak ghairu akil atau jamak benda yang tidak berakal, baik itu asal katanya itu mudzakkar atau muannas sama saja. Yang jelas dia jamak tidak berakal, menggunakan hadhihi. Kemudian hatani, ini 2 sama ya, maktabatani. Kemudian haula'i ini sama bentuknya, sama dengan yang ketiga ini. Ini juga khusus untuk yang berakal. Thalibuna ini mudzakkar, thalibatun ini muannas. Jadi perbedaannya adalah kepada benda tersebut, jamak tersebut berakal atau tidak gitu. Kemudian yang zalika juga sama. Zalika ini artinya itu, ya kan? Kemudian tilka artinya juga itu tapi untuk muannas. Kalau ini untuk mudzakkar, zalika kitabun, tilka madrasatun, yaitu sekolah. Nah, kemudian di sini yang poin kedua ini tidak kita cantumkan. Kenapa? Karena memang jarang, meskipun ada beberapa ulama yang punya kata ismul isyarah untuk 2 benda yang jauh itu apa, tapi kebanyakan ulama ini ditiadakan gitu. Jadi kita menggunakan atasnya ini. Katakanlah 2 buku itu gitu. Zalika kitabani, seperti itu. Kemudian yang muannas pun juga seperti itu, tilka madrasatani gitu. Kemudian kalau itu tapi banyak, ulaika ini sama ya bentuknya, ulaika
ini sama dengan haulai, hanya dipergunakan untuk akil atau benda yang berakal, yaitu manusia. Ulaika tolibuna atau ulaika muslimuna, mereka itu adalah orang-orang muslim misalkan. Atau ini ulaika tolibatun, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah di samping ada faktor mudzakkar atau muannas, kemudian mufrad musanna jamak, di sana juga ada faktor akil atau ghairu akil, berakal atau tidak berakal, yang mempengaruhi kata tunjuk mana nih yang akan kita pakai dalam bermuhadatsah, dalam percakapan gitu ya. Nah, mungkin itu materi kita kali ini. Tadi sempat kita singgung di awal terkait kata tunjuk ini dipengaruhi dengan siapa lawan bicara yang kita ajak ngobrol itu ya. Itu perubahannya di sini. Contohnya zalika. Seandainya kita bicara dengan satu orang, itu kita menggunakan zalika. Contohnya itu buku gitu ya. Kita bicara dengan satu orang, laki-laki. Buku misalkan ya, atau ini HP. Mahmul gitu ya, mahmulun. Zalika mahmulun. Itu adalah HP, tapi saya saya bicara dengan satu orang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki, zalikuma gitu. Kalau yang saya ajak bicara itu 3 orang atau lebih, zalikum, seperti itu. Begitu juga dengan satu benda yang muannas, contohnya nih spidol, mi'lamah. Tilka itu kalau saya ngobrol dengan satu orang laki-laki. Tilka mi'lamatun, 2 orang, tilkuma mi'lamatun, kemudian banyak tilkum mi'lamatun, tapi itu versi yang lain. Ini sedikit kita bahas untuk mukadimah saja. Seandainya nanti ada kesempatan lagi akan kita pelajari lebih dalam lagi. Ya, mungkin demikian materi kita tentang Ismul Isyarah. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.